Apa saja efek samping pemberian vaksin booster kedua COVID-19 bagi tenaga kesehatan? Vaksin apa yang digunakan sebagai vaksin booster kedua tersebut? Ikuti pembahasannya dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Fajar, spesialis penyakit dalam. Kali ini kita akan bahas vaksin booster kedua COVID-19 untuk tenaga kesehatan. Pada bulan September 2022 ini, saya mendapatkan vaksin booster kedua COVID-19. Berarti saat ini merupakan vaksin dosis keempat yang saya dapatkan. Pada saat vaksin booster pertama, saya mendapatkan vaksin Moderna dosis penuh. Dan saat vaksin booster kedua ini, saya mendapatkan vaksin Pfizer dengan setengah dosis. Saya mendapatkan vaksin booster kedua ini di rumah sakit tempat saya bekerja. Berikut ini proses saat saya mendapatkan vaksin booster kedua di rumah sakit. Hari ini adalah hari ketiga setelah saya mendapatkan vaksin booster kedua menggunakan vaksin Pfizer. Setelah mendapatkan vaksinasi, di hari pertama saya merasakan rasa pegal ringan di lengan tempat bekas suntikan. Rasa pegal ini secara perlahan mulai menghilang, dan saya tidak merasakan keluhan lain terkait pemberian vaksinasi seperti demam atau mual. Tentu saja mengenai efek samping setelah pemberian vaksinasi ini akan bervariasi dari orang yang satu dengan orang yang lain. Sesuai dengan surat edaran Kementerian Kesehatan, tenaga kesehatan mendapatkan tambahan pemberian vaksin booster kedua. Rekomendasi ini diberikan dalam upaya memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan yang berisiko terpapar dengan pasien COVID-19 selama melakukan tugas pelayanannya. Regimen vaksin yang dapat digunakan sebagai vaksin booster kedua untuk tenaga kesehatan adalah sebagai berikut. Jika vaksin booster pertama menggunakan vaksin Sinovac, vaksin booster kedua dapat menggunakan vaksin AstraZeneca setengah dosis, vaksin Pfizer setengah dosis atau 0,15 ml, vaksin Moderna dosis penuh atau 0,5 ml, vaksin Sinovac dosis penuh atau 0,5 ml, atau menggunakan vaksin Sinovac dosis penuh atau 0,5 ml. Yang kedua, jika vaksin booster pertama menggunakan vaksin AstraZeneca, vaksin booster kedua dapat menggunakan vaksin Moderna setengah dosis atau 0,25 ml, vaksin Pfizer setengah dosis atau 0,15 ml, atau dapat menggunakan vaksin AstraZeneca dosis penuh atau 0,5 ml. Berikutnya, jika vaksin booster pertama menggunakan vaksin Pfizer, vaksin booster kedua dapat menggunakan vaksin Pfizer dosis penuh atau 0,3 ml, vaksin Moderna setengah dosis atau 0,25 ml, atau vaksin AstraZeneca dosis penuh atau 0,5 ml. Berikutnya, jika vaksin booster pertama menggunakan vaksin Moderna, vaksin booster kedua dapat menggunakan vaksin Moderna setengah dosis atau 0,25 ml, atau menggunakan vaksin Pfizer setengah dosis atau 0,15 ml. Berikutnya, jika vaksin booster pertama menggunakan vaksin Sinovac, vaksin booster kedua dapat menggunakan vaksin Sinovac dosis penuh atau 0,5 ml. Vaksin yang digunakan untuk booster kedua bagi SDM kesehatan tersebut disesuaikan dengan ketersediaan vaksin di masing-masing daerah
dengan mengutamakan vaksin yang memiliki masa kadaluarsa yang terdekat. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bisa memberikan kemanfaatan. Apabila berkenan, silakan subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa aktifkan tanda notifikasi untuk dapat mengikuti update video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.